meraih kesuksesan dalam berbisnis, tentu diperlukan kerja keras dan pengorbanan. Selain komitmen diri sendiri, memulai bisnis membutuhkan motivasi dan dorongan dari luar diri. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas tentang perkembangan konsep manajemen yang dibuat atau disusun oleh Bapak Heri Adi Chandra. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya M. Iksan dari Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi kelas 1B dengan NPM 2210020120. Oke, perkembangan konsep manajemen. Teori manajemen klasik. Robert Owen 1771 sampai 1858. Pada permulaan tahun 1800-an, Owen, seorang manajer beberapa pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia, menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja seperti pengangguran, hari kerja standar, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik bagi karyawannya, dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang dengan murah. Dia mengemukakan bahwa melalui perbaikan kondisi karyawanlah yang akan menaikkan produksi dan keuntungan atau laba, dan investasi yang paling menguntungkan adalah pada karyawan atau vital mekanis. Next, Charles Babbage 1792 sampai 1871. Charles Babbage seorang profesor matematika dari Inggris. Dia mempercayai bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya, sekaligus menganjurkan pertama prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi, di mana setiap tenaga kerja harus diberikan latihan keterampilan yang sesuai dengan setiap operasi pabrik atau penciptaan alat penghitungan atau kalkulator mekanis pertama. Next, Frederick W. Taylor 1856 sampai 1915. Manajemen ilmiah mulai dikembangkan tahun 1900-an dan menuangkan gagasan-gagasan dalam 3 judul makalah, yaitu Shop Management, The Principle of Scientific Management, dan Testimony Before the Specialist House Committee, yang dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Scientific Management. 4 dasar untuk mencapai efisiensi. 1. Pengembangan metode ilmiah dalam manajemen. Agar sebagai contoh, metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dapat ditentukan. 2. Seleksi ilmiah untuk karyawan, agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah pada karyawan. 4. Kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. X. Henry L. Gates 1861 sampai 1919. Seperti Taylor, Henry L. Gates mengemukakan gagasan-gagasan, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan antar tenaga kerja dan manajemen, seleksi ilmiah tenaga kerja, sistem insentif atau bonus untuk merangsang produktivitas, dan penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Kontribusi yang besar adalah penggunaan metode grafik yang dikenal
sebagai bagan Gantt atau Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Di sini ada merupakan contoh bagan Gantt atau Gantt chart, yang dimana di sini terdapat deskripsi kegiatan, yaitu proses perencanaan routing dan scheduling, pengadaan bahan, proses fabrikasi, perakitan, proses perakitan akhir. Di sini terlihat ada tahun dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oke, lanjut. Frank and Lillian Gilbert. Frank Bunker Gilbert adalah seorang pelapor, pengembang studi gerak dan waktu, menciptakan berbagai teknik manajemen yang diilmiahi. Taylor sangat tertarik terhadap masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik mengerjakan suatu tugas. Sedangkan Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja, seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Buku yang dibuat berjudul The Psychology of Management. Baginya, manajemen ilmiah mempunyai suatu tujuan akhir, membuat para karyawan mencapai seluruh potensi sebagai makhluk hidup. Selanjutnya ada Henry Payol 1841 sampai 1925, seorang industrial Prancis, mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi yang kompleks dalam bukunya Administration Industrielle et Générale atau Administrasi Industri dan Umum, merincikan manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, memberikan perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Ada 14 prinsip-prinsip manajemen Henry Payol. Yang pertama, pembagian waktu, yaitu adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Yang kedua, wewenang, hak untuk memberikan perintah dan dipatuhi. Yang ketiga, disiplin, harus ada respect dan ketaatan pada peranan dan tujuan organisasi. Yang keempat, ada kesatuan perintah, setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. Yang keenam, ada kesatuan pengaruh, operasi-operasi dalam organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu rencana. Yang keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, yaitu kepentingan perseorangan harus tunduk pada kepentingan organisasi. Yang ketujuh, balasan jasa kompetensi, yaitu untuk kerja yang dilaksanakan harus adil baik karyawan maupun pemilik. Yang kedelapan, ada sentralisasi, yaitu adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi. Yang kesembilan, ada rantai skalar atau garis wewenang, yaitu garis wewenang dan perintah yang jelas. 10. Order atau bahan dan orang yang harus pada tempat dan waktu yang tepat, terutama orang-orang yang hendak ditempatkan pada posisi atau pekerja yang cocok untuk mereka. Yang ke-11, keadilan, harus ada kesamaan perilaku dalam organisasi. Yang ke-12, ada staf organisasi, yaitu tingkat perputaran tenaga kerja yang tinggi, tidak baik pelaksanaannya fungsi-fungsi organisasi. Yang ke-13, ada inisiatif, yaitu bawahan harus diberikan kebebasan untuk menjalankan dan menyelesaikan rencananya, walaupun
beberapa kesalahan mungkin terjadi. Yang ke-14 atau yang terakhir, Esprit de Corps, semangat Corps atau kesatuan, yaitu kekuatan pelaksanaan operasi organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, rasa memiliki dari para anggota yang tercermin semangat Corps. Selanjutnya, mazhab perilaku atau hubungan manusiawi atau neoklasik. Mazhab ini muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendapat klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi, produksi, dan keharmonisasian kerja. Para manajer masih mengalami atau menghadapi kesulitan dan frustasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional, sehingga pembahasan sisi-sisi perilaku manusia dalam organisasi menjadi penting. Selanjutnya ada Hugo Masterberg 1863 sampai 1916 sebagai pencetus psikologi industri, sehingga disebut sebagai bapak psikologi industri dalam buku Psychology and Industrial Efficiency. Menyatakan bahwa dalam usaha mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan 3 cara: penemuan best position person, penciptaan best possible work, penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Selanjutnya ada Elton Mayo 1880 sampai 1949 bahwa dalam usaha menggambarkan cara hubungan manusia, bagaimana seorang manajer berinteraksi dengan bawahannya, bila mana manajer personalia mendorong lebih banyak dan lebih baik dalam bekerja. Hubungan manusiawi dalam organisasi adalah baik begitu sebaiknya. Untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, seorang manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka. Mazhab manajemen modern. Mazhab ini berkembang melalui 2 jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan perkembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah, disebut sebagaimana aliran kuantitatif atau Operation Research and Management Science atau manajemen operasi. Perilaku organisasi, bidang studi interdisipliner yang digunakan untuk mengkaji atau memahami dampak individu, kelompok, dan struktur untuk mengatur orang di tempat bekerja sehingga bekerja lebih baik dan keefektifan organisasi. Abraham Maslow. Di sini Abraham Maslow memberikan penjelasan, yaitu aktualisasi diri, penghargaan kebutuhan akan reputasi, prestasi, dan pengakuan, cinta atau kebutuhan untuk mencintai dan dicintai atau kasih sayang, keamanan dari ancaman fisik, psikologis, kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Itu semua termasuk dalam aktualisasi diri menurut Abraham Maslow. Sampai sini saja mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena manusia merupakan tempat salah, gak selalu salah juga, dan gak selalu benar juga. Oke, oleh karena itu saya tutup presentasi ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Iksan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.